Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sebagai umat Islam kita diwajibkan mempercayai adanya surga dan neraka. Lalu pernahkah kita membayangkan betapa dahsyatnya siksa neraka? Tempat yang Allah sediakan bagi mereka yang kafir, lalai, durhaka, dan mengingkari kebenaran. Neraka bukan sekadar tempat yang panas, tetapi penuh dengan kengerian yang tak terbayangkan. Lalu seperti apakah neraka itu? Dan bagaimanakah siksaan di dalamnya? Dalam video ini, kita akan membahasnya secara mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadits syahih, serta pendapat para ulama. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar senantiasa berada di jalan yang lurus, dan semoga dengan menonton video ini, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Simak terus video ini sampai akhir, agar kita bisa mengambil pelajaran. Apa itu neraka? Neraka adalah tempat yang Allah ciptakan sebagai balasan bagi mereka yang durhaka dan menolak kebenaran. Ini adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan kengerian yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan siksa di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 6, dan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhannya ada azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa neraka adalah tempat yang dipenuhi oleh api yang membakar, siksaan yang pedih, dan penderitaan yang tak terhitung dan tak berujung. Neraka bukan hanya sebuah tempat hukuman, tetapi juga sebagai bentuk keadilan dari Allah bagi mereka yang menolak petunjuknya. Neraka adalah tempat yang para nabi dan orang soleh berdoa, menangis kepada Allah agar dihindarkan darinya. Dan sudah seharusnya juga kita berlindung dari neraka, seperti yang dicontohkan para nabi dan orang soleh. Sebelum kita membahas kengerian siksaan neraka, ketahuilah bahwa kita semua pasti akan melewati neraka. Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun dari kalian, melainkan akan mendatanginya, melewati neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Quran Surat Maryam ayat 71-72. Kita akan melewati jembatan atau sirat yang terbentang di atas neraka. Jembatan yang sangat tipis, licin, tajam, gelap, dan terdapat duri dan pengait di setiap sisinya. Adapun bagi orang yang bertakwa, mereka akan melewati sirat dengan selamat. Tapi bagi orang yang kafir dan durhaka, mereka akan memasuki neraka dalam keadaan berlutut. Neraka telah diciptakan oleh Allah sejak zaman dahulu dan telah dipersiapkan untuk mereka yang durhaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan neraka, maka dinyalakan selama 1000 tahun hingga menjadi merah, lalu dinyalakan selama 1000 tahun hingga menjadi putih, lalu dinyalakan selama 1000 tahun hingga menjadi hitam, maka ia sekarang menjadi hitam legam dan gelap. Hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa api neraka begitu panas hingga warnanya berubah menjadi hitam pekat karena kedahsyatan nyalanya. Pintu-pintu neraka ada 7, dan setiap pintu diperuntukkan untuk golongan tertentu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Jahannam itu memiliki 7 pintu. Setiap pintu diperuntukkan bagi golongan tertentu dari mereka. Neraka adalah makhluk Allah yang sangat besar, sebagaimana dijelaskan di dalam hadits. Pada hari kiamat, neraka Jahannam akan didatangkan dengan 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadits riwayat Muslim. Kita bisa bayangkan seberapa besarnya neraka yang diikat oleh 70.000 tali kekang, dan setiap tali ditarik oleh malaikat sebanyak 70.000. Berarti ada 4,9 miliar malaikat yang memegang tali kekang neraka. Allah juga menggambarkan dalam Al-Quran bahwa neraka memiliki penjaga-penjaga yang bengis dan keras, sebagaimana dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Neraka bukanlah tempat yang sebanding dengan penjara atau hukuman di dunia. Ini adalah tempat yang mengerikan, di mana para penghuninya tidak akan pernah bisa keluar atau menghindari azabnya. Bahkan dalam banyak riwayat, dijelaskan bahwa para penghuni neraka akan terus menjerit dan memohon agar dibebaskan, namun tidak akan pernah dikabulkan. Allah berfirman, dan mereka berseru, "Wahai Malik, malaikat penjaga neraka, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Quran Surat As-Zukhruf ayat 77. Menurut tafsir ulama, penghuni neraka akan memohon kematian karena tidak tahan dengan siksa yang mereka rasakan, tetapi mereka akan kekal di dalamnya tanpa ada harapan untuk mati ataupun keluar dari neraka. Neraka juga memiliki berbagai lapisan dan tingkatan yang disediakan bagi orang-orang sesuai dengan dosa-dosanya. Tingkat yang paling bawah adalah yang paling mengerikan dan diperuntukkan bagi orang-orang munafik serta mereka yang paling durhaka. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Dari semua ini, jelaslah bahwa neraka adalah tempat yang tidak bisa dibandingkan dengan hukuman apapun di dunia. Ia adalah balasan bagi mereka yang menolak petunjuk Allah, dan di dalamnya tidak ada kedamaian, tidak ada harapan, dan tidak ada kesempatan kedua. Di dalam Al-Quran, Allah juga menyebut neraka dengan beberapa nama. Di antaranya adalah Jahannam. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan bagi mereka, setan dan pengikutnya semuanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 43. Ini adalah nama umum untuk neraka yang sering disebut dalam Al-Quran. Jahannam diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Lajjah. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, lajjah, yang mengelupaskan kulit kepala. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai 16. Neraka Lazha memiliki api yang sangat panas dan mampu mengelupaskan kulit manusia. Diperuntukkan bagi orang yang sombong dan kafir. Sakar. Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 26. Neraka sakar disebut dalam Al-Quran sebagai tempat yang sangat panas dan membakar. Penghuninya adalah orang-orang yang tidak salat dan tidak memberi makan orang miskin. Al-Hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Al-Hutamah. Dan tahukah kamu apakah Al-Hutamah itu? Yaitu api, azab. Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Quran Surat Al-Humazah ayat 4-7. Al-Hutamah adalah neraka yang apinya sangat dalam, membakar hingga ke hati penghuninya. Diperuntukkan bagi orang yang suka mengumpat dan merendahkan orang lain. Al-Jahim. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 91. Al-Jahim diperuntukkan bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan lebih mencintai dunia daripada akhirat. As-Sa'ir. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Sa'ir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Quran Surat Al-Jin ayat 33. Al-Sa'ir adalah neraka yang apinya menyala-nyala dan berkobar-kobar. Penghuninya adalah orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka celakalah, wail, bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5.
Beberapa ulama menafsirkan wa'il sebagai nama neraka yang disiapkan bagi orang-orang yang lalai dalam salat dan berbuat riya. Siksaan di neraka sungguh mengerikan. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup merasakan panasnya api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api kalian ini yang kalian nyalakan di dunia hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, api di dunia ini saja sudah sangat panas. Apalagi api neraka yang panasnya 70 kali lipat lebih dahsyat. Neraka dipenuhi dengan berbagai bentuk siksaan yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan siksa dunia. Para penghuninya akan dibakar terus-menerus tanpa henti. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, Allah akan menggantinya dengan kulit yang baru agar mereka terus merasakan azab yang pedih. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Selain dibakar, mereka juga akan ditarik dengan rantai dan belenggu yang sangat panjang. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Quran Surat Al-Haqqah ayat 30-32. Makanan dan minuman penghuni neraka juga menambah penderitaan mereka. Mereka dipaksa makan dari pohon zakum yang buahnya seperti kepala setan, dan jika masuk ke dalam perut akan membuatnya mendidih. Kemudian, sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum. Lalu kamu akan memenuhi perutmu dengannya. Kemudian, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu akan meminumnya seperti unta yang sangat haus. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 51-55. Minuman mereka adalah cairan mendidih yang melelehkan isi perut dan wajah mereka. Dan jika mereka meminta minum, mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Siksaan lain yang lebih mengerikan adalah bahwa penghuni neraka akan terus-menerus ditarik, diseret, dan dicambuk dengan besi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam neraka terdapat cambuk-cambuk dari besi. Hadits riwayat Muslim. Para malaikat penjaga neraka tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Mereka akan terus mengasap para penghuni neraka tanpa henti. Allah berfirman, mereka berkata, bukankah rasul-rasul telah datang kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar. Para malaikat berkata, berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surah Ghafir ayat 50. Lebih dahsyat lagi, neraka memiliki panas yang tidak terhingga, tetapi juga memiliki tempat yang sangat dingin, yang disebut Zamharir. Ini adalah siksaan berupa hawa dingin yang sangat menusuk dan menyakitkan. Ulama menafsirkan bahwa para penghuni neraka akan dipindahkan dari panas yang membakar ke dingin, yang membekukan, sehingga mereka akan terus merasakan penderitaan tanpa henti. Penghuni neraka akan selalu berteriak dan memohon kepada Allah agar mereka bias dikembalikan ke dunia. Allah berfirman, mereka berteriak di dalamnya, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal saleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Quran Surat Al-Fatir ayat 37. Namun teriakan dan penyesalan mereka tidak akan pernah dihiraukan. Penghuni neraka juga akan memakai baju yang terbuat dari api. Allah berfirman, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan ter yang mendidih,
dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Quran Surat Ibrahim ayat 49-50. Di dalam neraka tidak ada persahabatan yang abadi. Orang-orang yang dahulu bersekongkol dalam kesesatan akan saling mencela dan menyalahkan satu sama lain. Masing-masing akan berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab dan mencari kambing hitam atas nasib mengerikan yang mereka alami. Allah menggambarkan perdebatan yang terjadi di antara mereka dalam firman-Nya. Ingatlah, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya, andai saja kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 66-68. Dalam ayat lain, jaga Allah jelaskan tentang perdebatan para penduduk neraka, seperti pada surat Saba ayat 31-33, yang artinya, orang-orang kafir berkata, kamu tidak berhak atas kami sedikit pun, bahkan kamulah yang sombong dan membangkang. Orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, tidak, sebenarnya tipu daya kalian di dunia sepanjang siang dan malam yang menjerumuskan kami ketika kalian menyeru kami agar kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Kedua belah pihak pun menyembunyikan penyesalan ketika mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Tidaklah mereka dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tidak hanya saling menyalahkan, di neraka para pendosa akan mendapati bahwa anggota tubuh mereka sendiri menjadi saksi atas kejahatan yang telah mereka lakukan di dunia. Allah berfirman, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Dalam ayat lain Allah jelaskan, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu bersaksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berbicara, telah menjadikan kami berbicara, dan dialah yang menciptakan kalian pertama kali, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Quran Surat Fussilat ayat 21. Betapa malangnya keadaan mereka. Bahkan tubuh mereka sendiri tidak bisa membela mereka, justru menjadi saksi yang memberatkan di hadapan Allah. Tidak hanya itu, setan yang dahulu menggoda mereka agar tersesat dari jalan Allah pun akan berlepas diri dari kesesatan yang mereka lakukan. Allah berfirman, dan berkatalah setan ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyelisihi janjiku. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku sekadar menyeru kamu, lalu kamu memenuhi seruanku. Maka janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku telah ingkar terhadap perbuatan kalian, yang dulu menjadikan aku sebagai sekutu Allah. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Setan tidak bisa menolong para pengikutnya, karena ia sendiri pun telah menerima hukuman dari Allah. Setelah merasakan kengerian neraka, para penghuninya akan memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk kembali ke dunia dan berbuat baik. Namun, permintaan mereka ditolak. Penyesalan mereka tidak akan berguna. Kesempatan untuk bertobat sudah berakhir sejak ajal menjemput mereka di dunia. Setiap dari kita pasti ingin selamat dari azab neraka. Maka, jalan satu-satunya adalah bertaubat kepada Allah dengan tulus. Jangan pernah berputus asa dari ampunannya, karena sebesar apapun dosa kita, jika kita meminta ampunan,
pasti Allah akan mengampuninya. Allah berfirman dalam Quran, surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita renungkan, apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk menghindari siksa neraka? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di hari kiamat nanti. Segeralah bertaubat, perbaiki ibadah kita, dekatkan diri kepada Allah. Jangan biarkan penyesalan datang terlambat. Semoga Allah melindungi kita dari siksa neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.